Women in Peacekeeping Operation ini menjadi salah satu resolusi dan kawannya yang dipropos oleh Indonesia, dan itu dari sejak zamannya ketika Bu Retno. Misi pemulihan perdamaian hanya akan bisa turun ketika Dewan Keamanan mengeluarkan resolusinya untuk melakukan intervensi, melakukan upaya pemulihan perdamaian. Fokus dunia memang sekarang pasti lebih berat di Iran Israel. Wah, bahaya ini isunya. Salam Defender, selamat datang di podcast Tandef, di mana kami membahas topik-topik seputar pertahanan dan keamanan bersama dengan saya, Arieta, host Anda episode kali ini. Dalam episode ini, kami akan ditemani oleh Komisaris Besar Polisi Leo Andi Gunawan. Beliau adalah Kepala Bagian Perdamaian dan Kemanusiaan Kepolisian Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas peran Polri dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional, khususnya kontribusi Indonesia. Bang Leo, selamat datang dan terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Terima kasih undangannya Arieta atas kesempatan ini. Terima kasih. Salam Defender untuk teman-teman sekalian. Di era teknologi saat ini, di mana perang senjata, konflik fisik semakin sering terjadi, pentingnya misi perdamaian semakin jelas ya, Bang. No one talks about peacekeeping until war happens. Sangat jarang sekali atau bahkan tidak ada yang bicara tentang pentingnya misi perdamaian hingga terjadi sebuah konflik atau perang. Nah, saya memahami bahwa Abang sudah bergabung dengan Polri 28 tahun. Kini sudah 1 tahun menjadi Kepala Bagian Perdamaian dan Kemanusiaan Polri. Betul. Kalau boleh nih, kita berusaha mengenal Abang dulu sebelum kita masuk ke topik-topik yang lebih dalam. Apa yang membuat Abang tertarik dengan misi perdamaian? Terima kasih. Yang pertama, kalau teman-teman Defender punya salam Defender, kami punya salam Garuda. Itu adalah semangat dari teman-teman kami yang dari Polri ketika memberikan karya terbaik di dunia internasional dalam konteks misi pemulihan perdamaian. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Menjawab pertanyaan pertama tadi, kenapa saya bergabung di sini? Sebenarnya bukan 1 tahun menjadi Kabak, tapi sebelumnya 2 tahun menjadi Kasubag perbekalan dan pelatihan untuk menyiapkan teman-teman sebelum bergabung ke dalam misi pemulihan perdamaian. Yang menarik adalah ada wajah lain Polri, bukan hanya sekedar yang dikenal selama ini, ada penyidikan, pengaturan lalu lintas, tetapi ada wajah lain di dunia internasional di mana kami melaksanakan konstitusi negara Alina 4 ikut serta dalam misi pemulihan perdamaian. Ini wajah baru, wajah lain dari Polri yang menurut saya menarik untuk digali, dilaksanakan dan menimba pengalaman dalam proses pelaksanaannya. Itu yang membuat menurut kami ini hidup menjadi lebih hidup gitu. Melihat main lebih jauh gitu. Bagus sekali, saya suka sekali itu Bang. Nah, sebagai kepala bagian, apa arti misi perdamaian sendiri buat Abang? Dan juga mungkin secara pribadi dan juga mungkin secara institusi ya. UN sering mengatakan bahwa misi pemulihan perdamaian muncul ketika dirasakan diperlukan ketika terjadi perang. Tetapi kami punya motto yang namanya Peace Begin With Me. Jadi upaya perdamaian itu dimulai dari kami, dari kita sendiri. Bukan hanya Polri atau militer, tetapi lebih kepada semua umat manusia. Sehingga di dalam konteks misi pemulihan perdamaian itu pelibatannya baik militer, polisi maupun sivilian. Sehingga forum ini menjadi pas menurut saya untuk mari kita sama-sama mengenal bagaimana misi pemulihan perdamaian itu dilaksanakan. Bukan menjadi dominan utamanya tentara dan polisi, tetapi juga teman-teman sivilian. Itu menurut saya. Menarik sekali itu Bang. Saya mau masuk lebih dalam lagi nih, dalam peran Polri dalam pemeliharaan perdamaian. Kita mengingat pembelajaran dari keterlibatan Indonesia nih, dari misi-misi sebelumnya, konflik-konflik masa lalu, peran aktif dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB. Betul. Nah, bagaimana hal ini membentuk pelatihan dan persiapan pasukan Indonesia sendiri untuk tugas-tugas pemeliharaan perdamaian internasional, khususnya saat ini ya Pak? Baik, saya
yakin bahwa teman-teman defender atau teman-teman masyarakat lebih mengenal bahwa misi perdamaian itu lebih dominasi oleh teman-teman dari TNI. Tetapi boleh saya sampaikan di sini bahwa sejak 1989 Polri itu sudah terlibat di dalam 23 misi perdamaian. Jadi sekitar 3.000 peacekeeper Polri itu sudah berkontribusi. Sampai dengan April 2024 itu kita saat sekarang personil Polri tersebar di 7 daerah misi. Sejumlah sekitar 211 personil. Mereka tersebar di 7 misi, yaitu di UNISFA, di Sahara Barat, kemudian UNFICYP di Cyprus, MINURSO di Somalia, MONUSCO di Kongo, kemudian MINUSCA di Central Africa Republic, UNSOM di Somalia, dan UNMISS di South Sudan. Jadi teman-teman aktif di sana, teman-teman Polri. Siapa mereka? Mereka adalah seluruh personil Polri dari seluruh Indonesia. Mereka ada dua kelompok, yaitu yang pertama individual police officer dan sering kita singkat dengan IPO, dan yang satu FPU form police unit dalam ikatan unit sejumlah 140 personil. Nah, itu kontribusi sejarah singkat dari 89 sampai dengan sekarang. Jadi apa tugasnya? Tugasnya adalah melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Saya sampaikan di awal tadi, misi perdamaian itu ada 3 komponen yang bermain di dalamnya, polisi, militer, dan sivilian. Dalam konteks polisi inilah kita mencoba berkontribusi dalam bentuk tugas-tugas kepolisian sesuai dengan mandat yang disampaikan, yang diberikan oleh UN kepada para peacekeeper. Kalau IPO lebih kepada bergerak kepada individual police officer, mereka lebih kepada untuk membantu proses sebuah negara menjadi negara yang mandiri dengan memberikan bantuan pelatihan, kemudian concern terhadap yang namanya SGBV, Sexual Gender Based Violence, khusus untuk perempuan dan anak-anak. Kemudian ada community policing, ada penyidikan. Tetapi dalam konteks pengamanan kita punya form police unit, ikatan satgas yang membantu pengamanan terhadap aset-aset UN dan personil UN yang terlibat dalam sebuah misi. Sehingga atas dasar itulah kita punya area of responsibility yang menjadi ranahnya polisi. Dalam konteks lain ranahnya militer ada sendiri. Teman-teman sivilian ada ranahnya sendiri. Tapi semua seperti miniatur sebuah negara itu dipimpin oleh yang namanya sivilian, politikus yang berasal dari UNHQ yang akan menggerakkan semua, dan dari polisi kita dipimpin oleh Police Commissioner militer ada sendiri. Jadi semua bermain peran di dalamnya. Dalam konteks itulah teman-teman Polri yang di 7 misi itu melakukan perannya sesuai dengan mandat yang diemban, sesuai dengan request dari UN. Seperti itu. Berarti dari cerita ini yang disampaikan oleh Bang Leo, misi perdamaian Polri selalu di bawah bendera PBB, begitu ya? Betul. Semua di bawah bendera PBB. Karena ini adalah PBB menjadi organisasi internasional yang mewadahi pelaksanaan misi perdamaian sesuai dengan aturan internasional. Kita tidak punya regional organization yang berkontribusi dalam konteks peacekeeping operation. Meskipun kita punya ASEAN, tetapi dalam konteks misi perdamaian kita tidak. Lebih kepada semua di bawah bendera UN. Nah, berdasarkan pengalaman Abang, pastinya itu misi perdamaian di bawah bendera PBB pasti akan bertemu dengan negara-negara lain juga. Betul, betul. Dan ini berarti kita bicara tentang perbedaan gaya pendekatan, perbedaan budaya. Tantangannya pasti lebih banyak dibandingkan bila kita berjalan sebagai kita membawa misi perdamaian hanya sebagai Polri. Tapi kan di sini kita di bawah PBB, di bawah UN, dan pasti mereka juga memiliki pendekatan yang sudah istilahnya mungkin SOP-nya mereka ya. Betul. Nah, betul. Bagaimana tuh pengalamannya Bang Leo untuk menavigasi tantangan-tantangan? Ini menarik karena memang ketika UN Police itu ditugaskan di daerah misi, maka harus menjamin impartiality. Jadi kita harus menjamin bahwa kita netral. Tetapi di sisi lain, teman-teman polisi dari berbagai negara itu punya
latar belakang, punya gaya pemolisian yang berbeda sesuai dengan karakter masyarakat di mana mereka berasal. Polri tentu berbeda gaya pemolisian dengan teman-teman dari Nepal, dari Bangladesh, dan itu akan terbawa. Oleh karena itu tantangannya adalah kami yang menyiapkan personil ini bagaimana meramu mereka yang punya background polisi Indonesia untuk masuk ke ranah dunia internasional. Tentu kita harus memenuhi standar dari UN. Kita harus mengajarkan mereka core pre-deployment training material. Mereka harus kita menerima spesifik training material khusus untuk polis komponen. Itu yang kita ramu. Tentu tanpa kehilangan keindonesiaannya. Justru itu yang unik. Bagaimana kita melakukan komunikasi kepada para pihak yang bertikai, tentu dengan batasan-batasan yang kita pedomani dan tidak melanggar mandat yang kita emban, untuk memastikan bahwa gaya pemolisian kita itu menjamin bahwa mandat yang dibeban kita bisa dilaksanakan. Oleh karena itu terkenal bahwa teman-teman bukan hanya Polri tapi juga teman-teman TNI punya gaya yang berbeda, sentuhan kepada masyarakat itu sangat dirasakan sehingga kita diterima oleh semua pihak. Dan itu mungkin yang membedakan kita dengan peacekeeper dari negara lain. Bahasanya itu mungkin mengayomi, betul? Atau bagaimana? Bagaimana kita boleh bilang strategic communication-nya seperti apa? Bagaimana kita masuk ke lingkungan yang bertikai itu bisa dipercaya oleh semua pihak gitu. Interpersonal skill Interpersonal skillnya agak sedikit berbeda. Kalau mereka ketika ini mereka bilang impossible, mereka tidak akan bersentuhan langsung. Saya juga mendengar bagaimana kontribusinya Indonesia nih di PBB mengenai peran wanita dalam misi perdamaian internasional. Mengapa ini bisa, menurut pandangan yang Bang Leo, mengapa hal ini menjadi penting untuk diangkat dan sebenarnya apa peran pentingnya wanita dalam misi internasional? Begini, dalam setiap konflik, kelompok yang sangat rentan menjadi korban adalah wanita dan anak-anak. Di mana-mana itu terjadi. Mereka non-kombatan tetapi sulit menghindar dari efek dari sebuah konflik. Pendekatan terhadap korban, kita bilang SGBV, Sexual Gender Based Violence, potensi-potensi korban itu dari kelompok wanita khususnya dan juga anak-anak, itu memerlukan pendekatan yang berbeda dan tentu ini perlu peran wanita di dalamnya. Oleh karena itu Indonesia mengangkat isu ini sehingga menjadi salah satu resolusi Dewan Keamanan terkait dengan Women in Peacekeeping Operation ini menjadi salah satu resolusi Dewan Keamanan yang dipropos oleh Indonesia dan itu digol sejak zamannya ketika Bu Retno, Ibu Menlunya. Kemudian dari situ bergerak ini terus digelurakan kesetaraan gender sehingga UN punya target di 2028 misalnya untuk di Polri sendiri untuk form police unit itu ditargetkan di 2028 harus mencapai 20%, sedangkan untuk individual police officer itu 30%. Bagaimana dengan Polri? Di Polri sendiri untuk FPU kita baru mencapai 17%, jadi 140 kita punya 24 polwan di dalamnya. Tetapi untuk IPO ini yang cukup menarik, IPO individual police officer. Ketika kita mempropos seorang individu untuk terlibat di dalam misi perdamaian, itu UN mensyaratkan dari 5 harus ada wanitanya, harus ada polwannya. Sehingga dampaknya adalah sekarang dari 71 personil individual police officer, 25 diantara adalah polwan. Sehingga udah mencapai 35% saat sekarang. Dan ini semakin banyak karena memang tren perkembangannya adalah semakin banyak dibutuhkan teman-teman wanita di sana. Dan sentuhan mereka luar biasa untuk bisa berkontribusi dalam upaya menjaga pemeliharaan, menjaga perdamaian. Tentu saja dengan tugas-tugas yang relate dengan hal-hal yang bersifat berhubungan dengan wanita dan anak-anak. Dan di tahun 2023, salah satu polwan kita itu mendapatkan award sebagai peacekeeper terbaik khusus untuk wanita. Dan itu sebuah apresiasi yang menurut saya pengakuan dari dunia internasional bahwa kita dalam Indonesia
mendukung upaya ini untuk memberdayakan lebih peacekeeper kita dan bisa memberikan yang terbaik. Demikian. Saya menjadi lebih bangga lagi menjadi seorang Indonesia dan seorang wanita. Betul, dan kita tunggu nih peran teman-teman sipilian juga nih. Kita tunggu ya, Bang. Gitu, Marita. Oke, kita lompat topik sedikit. Ya. Saya ingin membawa kita lebih ke current issues, isu-isu yang lebih terkini nih, Bang. Oke. Fokus dunia memang sekarang pasti lebih berat di Iran Israel. Wah, bahaya ini isunya nih. Oke, silakan. Yang saya perhatikan, warga dunia termasuk kita nih di Indonesia sudah mulai khawatir bila akan terjadi perang dunia ketiga. Oke. Namun hari ini kita tidak akan masuk ke sana. Tapi saya ingin bawa kita kembali ke perang yang mengawali perang ini. Apakah Bang Leo bisa menjelaskan lebih lanjut kepada kita tentang peran Polri nih dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia, khususnya konteks konflik Israel-Palestina dan operasi kemanusiaan yang telah dilakukan? Oke, untuk menjawab ini kita harus berpedoman pada tata hubungan internasional antar negara. Dalam hal ini kita punya organisasi namanya UN, yang ini bersifat internasional. Dalam mengelola sebuah konflik, ketika terjadi konflik, dalam konteks tugas saya sebagai kepala bagian perdamaian dan kemanusiaan, maka ketika sebuah konflik terjadi, dimanapun itu, termasuk Israel dan Palestina, misi perdamaian hanya akan bisa turun ketika Dewan Keamanan mengeluarkan resolusinya untuk melakukan intervensi, melakukan upaya perdamaian. Dan itu bisa dilaksanakan ketika ada concern dari pihak-pihak yang bertikai. Ketika tidak ada concern, ketika tidak ada resolusi dari kawanan, maka tidak bisa dilakukan. Atas dasar itulah maka dalam hal ini Polri ketika terjadi sebuah konflik maka kita ikut kebijakan politik dari negara. Contoh dalam konteks Palestina dan Israel, maka ada perintah kita memberikan kontribusi dalam bentuk misi kemanusiaan. Nah, oleh karena itu Polri dalam hal ini berkontribusi. Kita bersama-sama teman TNI, teman-teman dari Kemlu, dari Kementerian Kesehatan, kita memberikan bantuan kemanusiaan. Tentu saja setelah proses itu disetujui oleh yang punya konflik, sehingga kita bisa masuk ke sana, mengirimkan bantuan kemanusiaan sesuai dengan tata kelola yang telah disepakati bersama. Nah, seperti itu. Sehingga ketika ada kebijakan sudah disepakati oleh para pihak yang bertikai, mendapatkan akses untuk masuk, maka misi kemanusiaan bisa dilakukan. Bukan hanya di konflik saja, ketika terjadi bencana, contoh di Turki, kita menawarkan sebagai sahabat kepada Turki, apa yang perlu dibantu? Oh, kami tidak butuh, yang kami butuhkan adalah K9, kami butuh dokter, kami butuh psikolog. Dasar itulah kami, kami punya ahlinya. Kami bawa K9 anjing pelacak kita untuk mencari korban, kita akan kirimkan ke sana. Jadi kita selalu menawarkan, Indonesia selalu menawarkan, dan Polri menawarkan kepada negara-negara yang membutuhkan misi kemanusiaan, sepanjang mereka membutuhkan, tentu requestnya khusus, kita punya, kita akan bantu. Tentu saja semua guidance-nya berdasarkan dari kebijakan nasional kita. Nah, seperti itu. Kembali ke Israel dan Palestina, apa yang kita tawarkan waktu itu? Ketika itu kebutuhan dari dari Kemlu yang melakukan komisi sana, mereka membutuhkan yang dari Polri kami mengirimkan tenda, selimut, jaket dingin. Kemudian kami juga membantu Kementerian Kesehatan untuk mengangkut obat-obatan yang diperlukan. Nah, kita bawa ke sana. Kemudian juga kebutuhan sehari-hari, itu semua kita kirimkan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki melalui akses yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Menarik nih, berarti Bang Leo berbicara tentang logistik. Betul, logistik ini. Saya ingat, di suatu konflik logistik menjadi isu besar.
karena susah nyarinya gitu kan. Pasti. Gitu. Iya. Dan butuh dana ya, Bang? Butuh dana dan effort nih. Nah, saya ingat di podcast ini kita pernah mewawancarai seorang expert dari UN, civilian expert. Beliau berbicara juga tentang logistik yang diperlukan dalam misi perdamaian PBB. Betul. Seperti kendaraan, pesawat, kapal laut, lain-lain. Nah, kalau Polri sendiri, bagaimana mengatur logistiknya untuk misi-misi perdamaian ini? Apakah kita menggunakan sistem yang serupa dengan PBB atau kita memiliki sistem yang berbeda? Untuk Polri, kami punya konsep namanya wet lease. Wet lease itu adalah bagaimana sebuah negara berkontribusi tidak hanya dalam bentuk pengiriman personil, tetapi termasuk logistik di dalamnya. Tentu pengadaan itu dilakukan oleh Indonesia sendiri dengan merujuk pada SUR, Statement of Unit Requirement. Jadi peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan itu harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh UN. Dari situ kita melakukan procurement, pembelian dan sebagainya. Namun dalam proses perjalanannya, contoh untuk logistik, oke lah, misalnya ransom, misalnya makanan dan sebagainya, itu disuplai oleh UN. Nah, teman expert dari logistik tadi, tentu saja dia, yang saya tahu, sumber logistik kita ada untuk UN itu ada di Brindisi, Italia. Nah, teman-teman dalam hal ini civilian, pengusaha misalnya, bisa berkontribusi menjadi provider, penyedia jasa untuk logistik. Tentu saja melalui ada proses pengadaan yang terstandar bagus di UN, semua terbuka, sehingga bisa dilakukan. Jadi ini juga, sekali lagi ini challenge buat teman-teman pengusaha Indonesia. Jadi kalau misi perdamaian bukan hanya dominasi dari tentara dan Polri, tetapi juga dari teman-teman sivilian, pengusaha. Kalau kita memanfaatkan peluang misi perdamaian ini sebagai sebuah total diplomasi, total football, ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak. Pengusaha kita, vendor kita bisa terlibat dalam proses procurement. Tentu saja harus qualified barang-barangnya, standarnya jelas. Kalau bisa masuk, sekarang kita sudah mengajak flight provider kita. Mulai tahun kemarin kita sudah menggunakan Garuda, maskapai nasional kita, mengangkut pasukan kita. Bayangkan Garuda landing di Bangui di Central Africa Republic. Luar biasa, kontribusinya besar untuk bisnis Indonesia melalui misi perdamaian. Jadi semua bisa berkontribusi, tidak hanya TNI dan Polri dalam konteks ini. Berarti ini adalah lelang terbuka ya? Lelang terbuka, yang terbuka. Informasinya ada di mana, Bang? Di UN terbuka semua. Di website silakan dicek. Silakan dicek. Jadi tantangan, berani nggak kita gitu. Nah, tentu saja kita, pasukan kita juga berusaha mengenalkan produk Indonesia. Kita menggunakan produk-produk Indonesia, kita punya pindad, kita punya produk garment yang bagus. Kita tampilkan melalui pembelian, terus kita gunakan pasukan kita, mereka menjadi maneken-maneken hidup di daerah misi, kan seperti itu. Menarik sekali. Tadinya saya ingin bahas dikit tentang anggaran, tapi sepertinya waktu kita hampir habis, jadi mungkin saya akan mengangkatnya lebih ke Indonesia ini seberapa besar kontribusinya, terutama untuk dari Polri sendiri, kontribusinya sendiri dalam misi perdamaian di internasional. Kalau sebagai PCC, Police Contribution Country, kita pada level nomor 13, dan itu berpeluang akan terus berkembang, karena kalau tren dari grafik ketika terjadi upaya peacemaking, kemudian peacekeeping, dan terakhir ada capacity building, maka trennya adalah untuk teman-teman kepolisian itu kebutuhannya akan semakin meningkat. Karena sudah mulai reda konfliknya, mulai membangun capacity building, mendorong negara yang bertiga bisa mandiri sebagai sebuah negara, maka kebutuhan peran sivilian maupun Polri tanpa mengesampingkan teman-teman militer itu akan semakin besar. Jadi peluangnya akan terus berkembang. Tapi sekali lagi, semua adalah kebijakan dari negara, politik negara. Tentu saja kami sebagai aparat yang di bawah kendali presiden, kami harus mendukung apapun kebijakan dari negara untuk itu. Ini sangat impresif.
sekali loh Bang, mendengar bahwa kita ternyata pasukan terbesar ke-13 ya. Ke-13, kalau secara nasional mungkin 9 ya, TNI Polri mungkin ke-9, kalau untuk Polri sendiri 13. Nah, dengan upaya-upaya yang sebesar ini, sebenarnya apa yang menjadi tujuan spesifik Polri ketika melakukan misi perdamaian di luar negeri? Apakah fokus utamanya stabilitas regional, atau dukungan kemanusiaan, atau ada tujuan strategis lainnya? Jangan lupa kita punya amanat konstitusi, bahwa kita turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia. Dan hal ini Polri harus berkontribusi di dalamnya, melaksanakan amanat undang-undang. Satu. Yang kedua, tentu saja aspek lainnya adalah bagaimana peluang keterlibatan dalam misi perdamaian itu menjadi ruang bagi Polri sebagai sebuah institusi untuk melakukan adaptasi standar internasional dan ruang bagi individu-individu yang terlibat di dalamnya untuk menyerap hal-hal yang positif ketika bekerja di lingkungan multinasional. Ketika mereka kembali, tentu ada hal positif yang bisa mereka bawa. Mereka menjadi agent of change. Buat siapa saja, buat pribadi, buat organisasi di mana dia akan bertugas nantinya, dan tentu saja lebih besar untuk organisasi Polri. Ada hal positif kita bekerja di dunia internasional tanpa menghilangkan keindonesiaannya itu. Saya rasa itu hal positif yang bisa kita ambil dari misi perdamaian. Saya suka sekali itu. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, Bang, saya ingin bertanya, bagi defenders ataupun warga Indonesia yang ingin berkontribusi pada perdamaian dunia, apa saran Abang? Bagaimana mereka bisa aktif terlibat dan membuat perubahan yang secara nyata? Betul. Saya sampaikan bahwa misi perdamaian itu dilakukan oleh 3 aktor nih, civilian, police, and military. 3 aktor nih. Jadi terbuka oleh semua, bagi semua. Peluangnya macam-macam, kontribusinya bisa berbagai macam. Polri dan TNI tentu dalam konteks pengamanan, pertahanan, keamanan, dalam konteks konflik bersenjata dan sebagainya. Tetapi teman-teman civilian punya ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya, sekali dengan skill setnya. Dokter bisa tergabung dalam kegiatan yang bersifat terkait dengan kesehatan. Engineer bisa, logistik tadi seperti teman dari Mbak Aryeta tadi bisa berkontribusi. Dan itu bisa dilihat di website UN, ada job vacancy di sana terbuka lebar bagi siapa saja. Justru ini saat sekarang Indonesia sedang mengupayakan menggerakkan teman-teman sipil untuk lebih terlibat dalam misi perdamaian dunia. Gitu. Jadi terbuka lebar buat semua. Membuat saya jadi penasaran, apa saya perlu buka ya? Kami tunggu kontribusinya Mbak Aryeta jika ingin bergabung sesuai dengan kompetensinya. Oke, well, terima kasih sekali Bang Leo. Saya semakin bangga menjadi alumni SMA Taruna Nusantara bersama dengan Bang Leo. Saya doakan semoga Bang Leo semakin sukses, semakin menginspirasi lebih banyak orang. Semoga upaya kita bersama dalam mencapai perdamaian dunia bukan hanya sebagai formalitas politis ya, Bang, tapi juga sebagai aspirasi yang tulus dari hati kita semua dalam kehidupan kita sebagai individu, seperti yang tadi Bang Leo sampaikan, sampai kita menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan warga dunia. Betul, terima kasih sekali atas undangannya ini, dan mudah-mudahan dengan sharing ini kita bisa mengajak semua pihak untuk terlibat dalam misi perdamaian dunia. Kalau Tandef punya salam defender, kami punya salam Garuda. Garuda buat siapa saja. Terima kasih Bang Leo, sharingnya sangat berharga. Terima kasih juga kepada defenders yang telah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share podcast Tandef. Simak episode berikutnya untuk lebih banyak pembahasan menarik seputar pertahanan dan keamanan. Sampai jumpa dan tetap aman.